Gue yakin influencer ini bikin mayoritas, mungkin bisa dibilang 99% orang itu tambah boncos. Termasuk mungkin lu sendiri yang lagi nonton video ini. Pasti kalian pernah lihat ya penawaran mobil kayak gini. Harganya 400 juta, lalu kalau misalnya kalian nyicil 12 kali, kalian dikasih bunga 0%. Kalau misalnya kalian lihat kayak gini, udah jelas lebih cuan dicicil dong. Daripada gue bayar cash sekarang 400 juta, mendingan ambil yang 0%. Atau penawaran iPhone kayak gini, gue dikasih penawaran bayar pakai pay later 0%. Pasti ini oke juga dong, nggak ada ruginya. Ngapain bayar cash sekarang kalau misalnya kita dikasih kesempatan buat lunasin bulan depan dan dengan bunga 0%. Atau di video kayak kemarin, pas gue bahas tentang kungfu developer yang jualan rumah, mendingan mana? Bayar sekarang 1,675 miliar atau bayar nyicil 12 bulan 1,85 miliar. Kalau misalnya kita hitung, ini kesannya cuma premium 11% kan, kalau misalnya kita cuma pakai matematika SD. Abis itu lu bisa muter otak dan bandingin sama opsi-opsi yang lain. Kalau misalnya gue invest di BBCA, gue bisa dapat 15%. Kalau misalnya gue masukin di S&P 500, gue bisa aja dapat segitu juga dari segi rupiah. Ya mendingan gue invest di BBCA dan di S&P 500 dapat 15%, lalu gue tinggal bayar developer dengan 11% premium. Di sini gue mau jelasin ke kalian, kenapa kalian kemungkinan besar tertipu. Semua opsi yang kalian pikir lebih baik itu belum tentu lebih baik buat kalian. Dan influencer yang gue maksud adalah seorang profesor Yale yang namanya Irving Fisher. Kalau misalnya influencer zaman now itu kalian nonton di YouTube dan di Instagram, Irving Fisher ini seorang profesor yang influential. Soalnya opini dia itu rutin mejeng di The New York Times dari 1909 sampai 1934. Dan dia juga jadi penasehat Federal Reserve dan bukunya dia itu dibaca sama profesional-profesional di Wall Street. Bahkan teorinya Irving Fisher ini terus menginfluence cara modern finance itu bekerja bahkan sampai hari ini. Hampir 100 tahun sejak dia meninggal. Konsep yang ditemukan itu namanya rate of return over cost dan juga aturan maximum present value. Dan ini yang jadi otak di belakang perusahaan otomotif yang nawarin lu bunga 0%, sebenarnya bukan. Juga pay later yang dibilang bunganya itu 0% tapi sebenarnya bukan. Atau developer yang nawarin selisih 11% premium tapi sebenarnya premiumnya itu lebih dari 11% juga. Gue bakal jelasin gimana temuan Irving Fisher ini berkembang dan gimana perusahaan-perusahaan menggunakan pengetahuan ini untuk maksimalin cuan dari kalian semua. Let's go! Kita flashback dulu ke Amerika awal 1900-an. Ini masa setelah Gilded Age. Saat itu, ekonomi lagi meledak. Rel kereta baru membelah negeri, pabrik baja ngebul, listrik bikin kota-kota terang benderang. Investor-investor itu pada diserbu proposal kereta lintas negara, bendungan, bahkan sampai ke jaringan telepon. Semuanya itu pada minta modal ratusan juta dolar. Ini kalau misalnya dihitung dengan duit sekarang, dengan segala macam inflasi, mungkin setara dengan miliaran dolar. Waktu itu, satu-satunya cara investor ngitung proyek mana yang paling cuan, yang paling bagus, itu cuman hitung-hitungan kayak anak SD. Payback period. Mana proyek yang modalnya itu balik paling cepat. Tapi masalahnya, rumus itu nggak mengandung konsep time value of money. Duit yang cair 5 tahun lagi, ya jelas nilainya itu lebih sedikit daripada duit yang udah kalian pegang hari ini. Jadi investor itu lagi pada berhadapan dengan proyek-proyek yang mahal, dan investor itu pada butuh cara yang lebih fair dan matematis buat milih proyek mana yang paling cuan. Disinilah nongol seorang profesor Yale yang otaknya itu jago matematika dan juga hobinya itu turun ke lapangan sambil invest pakai duit pribadi. Fisher frustrasi lihat investor ngitung proyek modal gede pakai rumus sedangkal kapan balik modal. Makanya dia ngulik pertanyaan yang simpel. Kalau misalnya kita punya beberapa proyek dengan cash flow yang berbeda dan timing yang berbeda, tapi dengan modal yang sama, gimana cara kita bisa ngebandinginnya? Jawabannya lahir pada tahun 1907 lewat buku The Rate of Interest. Semua arus kas masa depan itu harus didiskon balik ke hari ini, lalu pilih proyek dengan present value tertinggi. Itulah aturan maximum present value. Lalu dia lanjutin di buku The Theory of Interest pada tahun 1930 dengan konsep rate of return over cost. Intinya angka nominal cuan secara year on year yang bikin present value itu sama dengan 0. Kalau misalnya ini terlalu ribet buat lo, ini nggak masalah ya. Kalian tinggal inget aja, ini adalah angka berapa cuan proyeknya per tahun, dan angka ini disebut sebagai internal rate of return alias IRR.
Misal ada proyek 1, lu keluar 100 juta, habis itu lu bakal dapat keuntungan dalam 2 tahun sebesar 120 juta. Atau proyek kedua, lu keluar 100 juta, habis itu lu dapat keuntungan 40 juta setiap tahun selama 4 tahun ke depan. Atau ada proyek ketiga, lu keluar 100 juta sekarang dan lu bisa dapat 20 juta per tahun untuk 10 tahun ke depan. Kalau misalnya investor dapat 3 opsi ini, mana yang terbaik buat mereka? Apakah kita tinggal totalin aja? Misalnya yang proyek pertama tadi dapat 120 juta. Lalu proyek kedua itu dapat 160 juta. Lalu tadi proyek ketiga itu dapat 200 juta. Artinya 200 juta ini yang paling bagus kah? Atau kita lihatnya itu dari segi balik modal. Mana yang paling cepat balik modal? Misal di contoh ini, proyek pertama itu yang paling cepat. Lalu proyek kedua itu perlu 3 tahun buat balik modal. Dan proyek ketiga itu butuh 5 tahun buat balik modal. Dari sini kelihatan kan, kalau misalnya kita pakai hitung-hitungan anak SD, investor itu pada bingung. Soalnya kalau misalnya dari segi nominal dan dari segi mana yang paling cepat balik modal, dua-duanya aja itu udah nggak sinkron. Paling cepat balik modal ya proyek 1. Tapi kan dari segi nominal yang paling gede itu proyek ketiga. Makanya investor butuh cara untuk membandingkan opsi-opsi yang berbeda secara fair. Disinilah penemuan Irving Fisher. Fisher nemuin formula yang mempertimbangkan time value of money. Intinya kayak gini, uang hari ini selalu lebih berharga daripada uang yang baru nyampe besok, apalagi sampai setahun lagi. Simple kan, ada bunga yang harus kita bayar dan ada opportunity cost juga. Makanya setiap arus cash flow yang masuk di masa yang akan mendatang itu harus didiskon dulu supaya setara dengan nilai hari ini. Misalnya kayak gini, buat proyek yang ini kita harus bayar bunga, contoh aja ya, ini 10% per tahun. Nah, kalau misalnya kita pinjam 100 juta sekarang, berarti kan tahun depan bunga dan pokok yang kita harus balikin itu harus kita kali 1,1, artinya kita harus bayar 110 juta. Dan ini berlaku sebaliknya juga kan. Kalau misalnya kita mau tahu berapa nilai uang hari ini yang kita baru bakal dapat tahun depan, kita harus bagi 1,1. Misalnya tahun depan kita bakal dapat 110 juta, ya kita harus bagi 1,1 hari ini sama dengan 100 juta. Dan kalau misalnya kita mau tahu berapa sih nilai 100 juta dalam 2 tahun, ini kan formulanya kita tinggal geser 2 kali, 2 tahun. 100 juta itu kali 1,1, lalu kita kali 1,1 lagi sama dengan 121 juta. Dan ini berlaku dua arah kan. Kalau misalnya 121 juta kita bagi 1,1, lalu kita bagi 1,1 lagi, ini sama dengan 100 juta. Sekarang kita tinggal bandingin kan. Misal kita terapin ke proyek 1 yang tadi. Kita keluar 100 juta, habis itu kita dapat keuntungan dalam 2 tahun sebesar 120 juta. Artinya kalau kita bagi 1,1 dan kita bagi 1,1 lagi, duit yang kita dapat hari ini cuma 99 juta alias lebih kecil daripada modal yang gue harus keluarin sebesar 100 juta. Jadi kalau present value proyeknya itu lebih kecil daripada modal yang gue harus keluarin, artinya proyeknya ini proyek boncos, pasti minus. Mendingan kita itu kagak ambil proyek itu. Ngapain kita keluarin 100 juta kalau misalnya cuan di kemudian hari, itu kalau misalnya kita hitung dengan nilai hari ini cuman senilai 99 juta. Atau sama aja kayak gini, bisa diartikan juga IRR alias cuan yang dihasilkan dari proyek ini pasti di bawah 10% setahun. Ini masuk akal dong, kalau misalnya kita hitung 10% per tahun, tadi kan kita udah nilai, setelah 2 tahun itu jadi 121 juta. Ini setelah 2 tahun cuman jadi 120 juta. Nah, kalau misalnya kita pakai formula NPV, kita bisa hitung IRR-nya itu adalah 9,54%. Makanya ini masuk akal. Value cuannya itu kalau misalnya dihitung di awal cuma 99 juta, ngapain kita ambil? Cost-nya aja 100 juta. Atau kalau misalnya bunga yang kita bayar itu 10%, lalu cuannya itu kita cuma dapat 9,54%, ngapain kita ambil? Nah, kita bisa gunakan konsep yang sama untuk proyek kedua dan untuk proyek ketiga. Misal, buat proyek yang kedua yang ngasih 40 juta per tahun selama 4 tahun ke depan. Setelah didiskon, nilainya itu kira-kira 127 juta. Jadi net present value-nya setelah dikurangin modal awal 100 juta, itu adalah plus 27 juta. Jadi bisa dibilang kita itu langsung cuan 27 juta apabila kita hitung pakai uang hari ini. Dan secara IRR, cuannya itu kira-kira 22%. Proyek ketiga lebih kelihatan wow secara nominal, soalnya secara total cuannya itu 200 juta. Tapi dari segi cuan, present value dari cash flows-nya itu 123 juta. Artinya net present value-nya setelah kita kurangin modal itu 23 juta.
Jadi walaupun totalnya itu 200 juta, tapi gara-gara cuannya itu pelan-pelan selama 10 tahun ke depan, sebenarnya proyeknya ini masih lebih inferior daripada proyek yang kedua. Dan secara IRR, cuannya itu 15,1%. Intinya kalian bisa lihat angka IRR dan NPV ini tuh sinkron. Cuan tertinggi secara persentase, otomatis net present value-nya ini juga yang tertinggi. Teori IRR dan net present value yang Irving Fisher temuin ini terus dipakai sama investor supaya mereka itu bisa milih investasi yang terbaik. Dan buat orang yang paham, kalian jadinya bisa maksimalin cuan. Tapi gara-gara yang paham itu sangat sedikit, basically di mana-mana interest di finance itu cuma buat kalangan tertentu lah. Kayak kalian ini yang lagi dengerin video ini, paling cuma ratusan ribu orang dibandingkan hampir 300 juta orang di Indonesia. Makanya ini khusus orang-orang nerd yang emang tertarik buat belajar finance. Dan gara-gara itu, konsep IRR dan NPV ini jadinya bisa digunakan sama marketing perusahaan-perusahaan supaya mereka bisa bikin customer-customer pikir bahwa mereka itu dapat keuntungan dari sebuah diskon atau dari sebuah promosi. Padahal mereka ini belum tentu lebih cuan. Ini kita langsung masuk ke studi kasus. Gue minta penawaran dari sales mobil, dan di sini gue bakalan kasih bukti kenapa penawaran mobil seharga 400 juta dengan cicilan 0% itu bukan benar-benar 0%. Mobil yang gue ditawarin itu harganya 408 juta. Dan untuk program cicilan 0% ini, tenornya harus 12 bulan dan DP-nya itu 50% senilai 204 juta. Untuk ambilan cicilan seperti ini, seperti biasa ya, pasti ada asuransinya. Nilainya itu 8,65 juta dan 5,1 juta. Jadi cara ngitung angsurannya itu gampang. Tinggal ambil sisa pokok setelah dikurangin DP, artinya 408 juta kurang DP 204 juta sama dengan 204 juta, lalu ditambah 5,1 juta sama dengan 209,1 juta. Lalu ini tinggal dibagi 12 sama dengan 17,43 juta. Jadi ini kelihatan ya, nggak ada tambahan bunga. Pure, cuman sisa pokok ditambah asuransi, lalu dibagi 12, bunganya itu 0%. Lalu di luar dari angsuran, gue perlu bayar DP 50% yang 204 juta tadi, lalu plus biaya admin 2,5 juta, polis, TJH, ini gue nggak ngerti ya apa itu TJH. Lalu asuransi plus angsuran pertama sama dengan 232 juta. Simpelnya dengan program ini, gue disuruh bayar 233 juta di depan, lalu gue angsur 17,43 juta per bulan selama 11 bulan ke depan. Jadi bunganya ini bener kan 0%? Nah, tapi tadi gue udah bilang, menurut gue ini tuh bukan 0% beneran. Gimana bukan 0%-nya? Jadi untuk menganalisa ini, gue minta penawaran dari salah satu perusahaan asuransi. Gue mau cek, kalau misalnya gue beli mobilnya itu cash, lalu gue bayar asuransi sendiri, berapa sih harga asuransi sebenarnya? Range penawaran yang gue dapat itu antara 4 sampai 5 juta. 5 juta itu yang tertinggi. Sedangkan di penawaran yang tadi, biaya asuransinya itu 8,6 juta plus 5,1 juta. Jadi asuransi di sini totalnya itu 13,7 juta. Sedangkan yang dari Aca itu 4 sampai 5 juta. Sekarang lu bisa aja bilang, ah bang, tapi siapa tahu ini masih ada ekstra asuransi tambahan, kiri kanan, ini itu. Oke deh, kita naikin aja 75% dari angka yang tertinggi, itu tetap angkanya masih 9 juta. Ini tuh masih tetap ada selisih hampir 5 juta. Jadi supaya kampanyenya ini bunga 0%, opini gua, ini pure pendapat ya, pendapat gua, perusahaan otomotif ini dapat subsidi silang dari kenaikan nominal asuransinya. Jadi kalau kita asumsi harga asuransinya itu 9 juta, ingat ya, ini tuh udah dinaikin 75% dari penawaran tertinggi yang gue dapat dari Aca. Angka yang gue dapat, cuannya mereka, itu mereka ambil 8,2%. Sekali lagi, IRR 8,2%, ini dengan asumsi asuransi dari Aca ini udah di markup 75%. Kalau misalnya gue pure pakai penawaran dari Aca, jadi gue asumsi selisih antara 5 juta penawarannya Aca dan asuransi 13,7 juta. Ini adalah markup alias markupnya itu 165%. Bunga yang dikenakan alias IRR-nya itu adalah 13%. Sebenarnya menurut gue ini bunganya fair ya. Reasonable lah kalau misalnya kita ngomong bunganya itu 8-13%. Tapi kalian juga harus ingat, ini bisa aja masih banyak kungfu-kungfu yang lain kan. Misalnya, kalau misalnya kalian bayar hard cash,
Bisa aja kalian itu dapat ekstra diskon 20 juta dibandingkan yang kalian beli pakai cicilan. Sehingga untuk ngebayarin biaya bunga 0%, ini bisa aja disembunyiin di mana-mana. Apakah di price list udah disembunyiin, jadi ada ekstra diskon untuk yang hard cash, atau bisa aja di markup asuransinya. Semuanya ini ya legal-legal aja, cross subsidi. Namanya juga marketing. Dan namanya marketing itu kan semuanya cuman masalah persepsi. Persepsi lu ini cuan, lu dapat bunga 0%. Lu jadi customer yang smart. Dan perusahaan itu nggak salah. Mereka memenuhi janji mereka bahwa mereka itu ngasih bunga 0% buat lu. Dan kalau misalnya ada sales mobil yang bilang nggak mungkin kok mereka nggak ambil untung dari asuransi. Kalau misalnya perusahaannya itu nggak ambil untung dari asuransi, kenapa pas gue nanya, kalau misalnya gue mau pakai asuransi sendiri, boleh nggak ya? Soalnya mahal, masa 13 juta? Abis itu salesnya bilang nggak bisa, karena ini udah sistem. Kalau misalnya kita pakai contoh pay later, prinsipnya ini juga sama ya. Intinya, skemanya itu gue harus bayar 9,7 juta, lalu gue dikasih opsi untuk bayar dalam 30 hari, dan gue bakal kena bunga 0%. Kenanya 0%, tapi bulan depan gue bayarnya itu 9,8 juta. Ini kalau misalnya kita nggak jeli, kita bisa aja nggak terlalu mikirin ya sebenarnya. Soalnya selisihnya itu nggak sampai 100.000. Kesannya nggak gede lah. Dan gue nggak nemu mereka jelasinnya itu di mana. Mungkin ini sebenarnya mereka kategorikan sebagai biaya admin 1%. Soalnya angkanya ini pas 1% ya. Nah, kalau misalnya kita ngitung IRR-nya, cuan perusahaan pay later ini sebenarnya 12,7%. Ini menarik kan? Jualannya itu 0%, tapi cuan pay later itu kalau misalnya disetahunkan, ini sama aja kayak bunga kredit tanpa agunan. Makanya kesannya itu kecil, di bawah 100.000 atau cuma 1%. Tapi kalau misalnya kalian hitung, bunga 0% ini juga bisa disembunyikan di yang lain. Apakah ini legal? Ya fair-fair aja. Benar kok bunganya 0% sesuai janji, tapi kalian dikenain biaya admin atau biaya apalah tersembunyi itu senilai 1%. Gimana dengan case yang rumah? Kalau misalnya yang ini, gue udah pernah bahas sebelumnya ya. Intinya di sini ada dua penawaran. Kalian bisa bayar cash 1,675 miliar lawan cicilan developer 12 bulan sebesar 1,85 miliar. Ini kalau misalnya kalian ngitung pakai matematika anak SD, premiumnya itu kesannya 11%. Tapi kalau misalnya dihitung pakai formula IRR, angkanya itu 25%. Ada yang nanya kemarin, kok nggak dijelasin kok cara ngitungnya gimana? Ya, di sini gue udah kasih kalkulasi dan gue juga ada show Google Sheets-nya. Lu tinggal belajar sendiri aja atau baca buku tentang net present value, internal rate of return, dan juga discounted cash flows. Soalnya lu harus ngerti semua itu baru gue bisa jelasin. Kalau misalnya enggak, ini videonya bakalan jadi 3-5 jam. Irving Fisher emang yang merancang aturan maximum present value dan rate of return over cost supaya investor itu nggak salah dan nggak ketipu dengan angka nominal yang gede. Dengan formula dia mau bikin orang-orang itu makin cuan. Tapi ironisnya, pengaruh si Irving Fisher sendiri yang bikin orang-orang itu tambah boncos. Soalnya mayoritas orang itu tidak paham tentang konsep NPV dan IRR. Dan itu yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Marketer modern sekarang menggunakan rumus yang sama supaya ngekungfuin dan sembunyiin nominal-nominal di belakang label bunga 0%. Hasilnya, 99% orang itu seneng, ngerasa menang, berhasil ngakalin penjualnya dan dapetin harga yang lebih murah, padahal secara matematis mereka itu bayarnya lebih mahal tanpa mereka sadari. Sekali lagi, ini semua cuma berdasarkan analisa pribadi ya, teman-teman. Gua nggak pernah kerja di perusahaan otomotif, gua nggak pernah kerja di perusahaan pay later juga, tapi mau perusahaannya itu ngekungfuin gimana pun, numbers don't lie. Sama di tahun 1900-an kan, kalau misalnya kalian punya opsi dapetin cash flow 120 juta di tahun kedua, opsi untuk dapetin 40 juta dalam 4 tahun ke depan, atau 20 juta dalam 10 tahun, kalian mau pilih yang mana? Apakah kalian akan pilih berdasarkan payback period, kapan balik modal, atau kalian pilih mana nominal yang tertinggi? Atau kalian mau pilih berdasarkan mana yang sebenarnya kasih kalian cuan yang terbesar alias IRR atau NPV? Anyway, kalau misalnya kalian mau tahu gimana caranya dapetin passive income 1 miliar setahun, kalian bisa klik di sini. Atau kalau misalnya kalian mau tahu gimana caranya maksimalin cuan beli rumah, kalian bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.